Buah mangga, buah kedong-dong, yang ganteng dan cantik, salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu desain sistem ERP Odoo 19 untuk manajemen persediaan, otomatisasi penjualan, dan integrasi akuntansi pada PT Palmindo Kapita Sejahtera. Saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Di sini ada Raisa Arya sebagai manajer, Syifa Oktaviani sebagai sekretaris, saya sendiri Fadil Muhammad sebagai programmer, dan terakhir ada Arvendro sebagai desainer. Sistem yang kami rancang tertuju kepada PT Palmindo Kapita Sejahtera. PT ini adalah sebuah agroindustri yang bergerak di bidang kelapa sawit, di mana model bisnisnya itu B2B atau business to business. Untuk perusahaan ini sendiri, mereka memproduksi kelapa sawit, yaitu CPO, palm oil, dan palm kernel. Kemudian terdapat dua produk turunan, yaitu ada cangkang sawit, kemudian jajang kosong sawit. Selanjutnya, mengapa sih kita melakukan perancangan sistem ini? Yang pertama ada 3 pernyataan. Industri CPO masih menghadapi kendala besar dalam pengelolaan persediaan, penjualan, dan keuangan yang dapat dibuat secara terintegrasi. Yang kedua, kemudian sistem manual atau aplikasi yang berbeda dapat menghambat alur dari proses data operasional yang tentunya dapat terhambat. Sehingga dari pernyataan tersebut, kami menginisiasikan untuk melakukan integrasi 3 modul pada Odoo 19, yaitu ada sales, inventory, dan accounting. Dari situ juga kita akan melakukan pengembangan aplikasi mobile berbasis microservice yang dapat dipantau secara real time. Selanjutnya ada requirement engineering dari modul sales, dibagi menjadi 2, yaitu fungsional dan juga non-fungsional. Pada fungsional ini menjelaskan apa saja fitur yang ada pada sistem sales kita. Ini ada SL1 sampai SL4 yang menandakan buat SL1 dan juga quotation. Kemudian dari SL5 hingga SL9 integrasi dari modul inventory dan juga accounting. Kemudian fungsional ini harus didukung dengan standar dari non-fungsional, yang dimana non-fungsional requirement ini merupakan standar kualitas bagi sistem kita. Itu ada usability pada tampilan, performance pada kecepatan sistem, dan security pada perlindungan data. Oke, di sini ada requirement engineering inventory, di mana di sini ada functional requirement dan non-functional requirement. Yang mana functional requirement ini contohnya yaitu penerimaan barang secara otomatis, yang mana sistem akan menerima data, yaitu barang dari purchase, dan mencatat dengan kode yang urut. Lalu pada non-functional ada reliability, performance, yang mana sistem akan selalu berjalan secara aktif. Selanjutnya masuk ke requirement engineering di modul accounting. Di sini juga ada functional requirement dan non-functional requirement. Functional requirement mencakup integrasi pembayaran sales order, rekonsiliasi pembayaran, pembuatan invoice penjualan, laporan keuangan otomatis, integrasi people valuation, serta validasi dan closing jurnal. Lalu pada non-functional requirement di sini mencakup security, accuracy, dan auditability. Selanjutnya ada bagian BPMN. Di sini BPMN menjelaskan alur kerja dan hubungan antara modul sales, inventory, dan accounting dalam sistem ERP Odoo 19. Tujuannya adalah menggambarkan proses bisnis mulai dari pengecekan stok, proses penjualan, pengadaan barang ketika stok tidak mencukupi, serta penyusunan laporan secara terintegrasi. Input pada proses ini berupa data sales order dari pelanggan, data stok barang, dan data vendor untuk pengadaan barang. Kemudian sistem memproses pengecekan stok, pengelolaan persediaan, sampai pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan. Yang dihasilkan berupa barang yang telah terkirim, pembayaran yang sudah diterima, quotation dan invoice yang telah diterbitkan, sampai jurnal keuangan yang telah tercatat. Selanjutnya ada struktur sistem dari modul sales, dibagi jadi 2 juga, konseptual dan juga logical. Pada konseptual terdapat use case diagram yang memetakan interaksi aktor dengan sistem. Di sini ada sales staff, di mana sales staff ini berfokus pada input order dan juga operasional penawaran. Sedangkan sales manager sebagai supervisor yang memvalidasi dan juga monitoring performa karyawannya. Kemudian interaksi ini digambarkan secara makro dengan data flow diagram terminal yang kami lihat sistem sales ini menjadi jembatan antara customer, inventory, dan juga accounting. Dapat dilihat juga ada hubungan timbal balik dengan inventory. Kemudian kalau ada data flow diagram level 1, di sini dari sistem sales ini dibedah lebih dalam lagi. Terdapat 5 proses, dimulai dari penerimaan order hingga pencatatan pembayaran, juga pemantauan. Selanjutnya, entity relationship diagram ini merupakan struktur database sales kami, di mana tabel utamanya berupa sales order yang terhubung pada customer, sales staff, dan juga sales manager seperti yang kami keputusan. Relasi ini juga mengikat invoice, payment, dan juga quotation. Baik, selanjutnya pada model inventory, di sini ada konseptual arsitektur, di mana uses diagramnya itu adalah penerimaan bahan baku dari inventory start, pengolahan stok FIFO, update stok masuk, lalu nantinya setelah itu akan ada inventory manager, yang mana dia akan maintain jadwal pengadaan, lalu ada review laporan stok FIFO yang telah dilakukan oleh staff. Selanjutnya pada data flow diagram level 0, di mana sistem manajemen inventory menjadi jembatan antara sales, vendor, dan procurement, yang mana sales tersebut akan memberikan good issue atau instruktur. Nanti dari sistem tersebut akan mengirim balik, yaitu stock available information, dan seterusnya. Lalu selanjutnya pada vertical arsitektur, di mana ada data flow diagram level 1. Di sini dapat dilihat sendiri ada permintaan, di mana permintaan informasi stok, lalu pengeluaran barang itu menjadi jembatan antara sales, data stok, dan catatan pengeluaran barang.
Lalu selanjutnya ada vendor yang akan memberikan informasi terkait good preserve kepada penerima barang. Nanti akan ada catatan penerima barang. Ada entity relation diagram, di mana ini adalah diagram menjelaskan hubungan antara data dengan sistem. Yang mana pada contohnya data produk nanti itu akan terhubung pada stok dan purchase order, sehingga setiap barang yang masuk nantinya atau keluar dapat tercatat di dalam sistem. Selanjutnya, pada modul accounting, di sini use case diagram dimulai dari accounting staff, itu melakukan verifikasi pembayaran customer, membuat jurnal keuangan, rekonsiliasi pembayaran, update laporan keuangan, serta pencatatan FIFO valuation. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh accounting manager yang akan memberikan approval dan posting jurnal, serta review laporan keuangan. Selanjutnya pada data flow diagram pada level 0, di sini sistem accounting menjadi jembatan antara customer, sales staff, dan accounting manager yang akan memberikan approval and closing untuk manager, data invoice dan pembayaran, lalu outputnya berupa data pembayaran, data jurnal keuangan, serta data laporan keuangan. Lalu pada data flow diagram level 1, di sini verifikasi pembayaran dan pencatatan awal, pembuatan dan pengelolaan jurnal keuangan, serta penyusunan dan finalisasi laporan keuangan akan memberikan output berupa data pembayaran, data jurnal keuangan, serta data laporan keuangan. Selanjutnya, entity relationship diagram menjelaskan hubungan data keuangan seperti account, jurnal, pembayaran pelanggan, hingga financial report. Alurnya dimulai dari customer payment yang dicatat ke jurnal entry dan jurnal detail, lalu data tersebut digunakan untuk menyusun financial report. Dengan sistem ini, pencatatan keuangan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau. Selanjutnya kita masuk ke formulasi arsitektur sistem. Dapat kita lihat pada arsitektur fungsional, komponennya itu hanya manajemen sales, di mana tugasnya mereka akan melakukan pengelolaan order penjualan, penawaran, hingga faktur pelanggan. Dari konseptual, penjualan atau sales ini nantinya akan memproses serta menerima order hingga penerimaan pembayaran, yaitu order to cash. Dari arsitektur logikal, modul sales ini akan memiliki KPI sistem berupa waktu proses order, akurasi invoice, serta waktu proses invoice. Gitu. Nah, dari indikator kinerja utama, kita ada 6 poin, salah satunya itu quotation approval rate, hingga sampai dengan tingkat konversi prospek. Selanjutnya ada workflow 2019, dibagi jadi 4 fase, yaitu fase penjualan, fase eksekusi, fase keuangan, dan fase logistik. Nantinya akan dijelaskan lebih lanjut pada demo. Pertama, sales akan membuat quotation. Sini tinggal menulis customer dan juga produk yang akan dibeli oleh customer. Nanti ini juga, kemudian statusnya akan berubah menjadi quotation, dan akan dicek stoknya pada bagian inventory. Ini stoknya masih aman. Selanjutnya, saya klik confirm, dikasih cek, sudah dicek stoknya, dan statusnya berubah jadi to invoice. Selanjutnya akan dibuat invoice oleh sales, dan dikonfirm. Selanjutnya, data tersebut, invoice tersebut akan berubah menjadi sudah diposting. Setelah dibayar oleh customer, akan ada indikator paid, dan kita bisa melihat invoice dan bills-nya. Dapat dilihat statusnya berubah menjadi sales order. Setelah itu akan dilakukan pengiriman. Yang pertama kita mengisi kuantitas barangnya, kemudian kita cek apakah barang tersebut available. Jika sudah ada indikator available, kita bisa langsung kirim barangnya. Kita juga bisa lihat delivery note-nya untuk keperluan pencatatan. Pada bagian accounting di payment, kita bisa melihat customer payment-nya. Di UDO kita juga bisa melihat visualisasi data di dashboard yang menampilkan daftar customer dan sebagainya. Baik, ini adalah microservice, yang mana pada microservice ada yang pertama ada dashboard, lalu jika dipencet selanjutnya nantinya akan ada inventory, sales, dan accounting. Dashboard nantinya akan ada rincian-rincian apakah yang telah kita beli atau apa yang telah kita lakukan di inventory, di sales, atau di accounting. Nah, di situ juga ada KPI, ketepatan kita dalam sales, dan juga diintegrasikan dengan data-data yang ada pada inventory dan accounting. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk mempresentasikan terkait microservice, di mana di sini bisa kita lihat pada dashboard kita dapat melihat KPI performance matrix dari sales, lalu kita lihat juga dari accounting, terus dan inventory, di mana fokusnya ini adalah pada sales, yang dimana data tersebut adalah data integrasi antara sales, accounting, dan inventory. Lalu jika kita pencet pada sales, di sini akan terlihat quotation dan order yang telah kita lakukan, dan kita juga dapat melakukan approve, di mana jika di situ telah terlihat di mana quotation dapat di approve lewat sini. Selanjutnya, tapi sebelum kita approve, pastinya kita harus melihat inventory, di mana di inventory kita harus tahu seberapa banyak barang yang kita akan approve tersebut. Nah, jika memang barang tersebut tidak ada, kita akan meminta kepada warehouse untuk membuatnya. Nah, ini adalah accounting, di mana invoice tersebut kita lancarkan kepada para customer. Nah, di mana di sini akan terlihat lunas, belum lunas, di mana itu akan terjadi secara real time. Nah, ini juga adalah permintaan bills atau tagihan untuk kita kepada dari perusahaan-perusahaan yang telah kita bayar. Oke, baik, dari hasil integrasi kami, kita mendapatkan 2 hasil. Yang pertama yaitu integrasi modul, di mana antara modul sales, inventory, dan accounting dapat saling terhubung untuk menciptakan aliran data otomatis yang saling terhubung tanpa jeda. Dari sini, kita dapat melakukan pembuatan sales order, di mana sales order nanti akan memicu pengunculan stok di gudang sekaligus menyiapkan draft penagihan keuangan.
Dari integrasi modul ini, kita juga memvisualisasikan dan mengintegrasikan melalui microservice. Apa sih gunanya microservice ini? Di mana microservice nanti akan membantu tim sales melalui visibilitas stok real time dan pelacakan status tunas secara instan. Gunanya yaitu kita dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat. Dari dua komponen ini, kita mengatasi masalah yang ada di pendahuluan. Yang pertama, kita dapat mempersingkat waktu validasi stok, kemudian juga mencegah kerugian pembatalan pesanan, mencegah terjadi overselling, dan yang paling penting yaitu mengurangi kesalahan input atau data yang tidak konsisten. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 7. Terima kasih telah mendengarkan. Makan bakso bersama Dustin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.